Halo Sobat RBD, mulai UTBK tahun ini 2023, materi tes kemampuan penalaran umum dibagi menjadi 3 bagian. Penalaran umum induktif, penalaran umum deduktif, dan penalaran umum kuantitatif. Kita akan bedah penalaran umum ini dalam beberapa video ya. Pada penalaran induktif, siswa dituntut mempunyai kemampuan untuk mengamati fakta-fakta atau kejadian-kejadian untuk menemukan prinsip atau aturan-aturan yang mendasarinya. Jadi di sini ditekankan pada mengamati dan untuk menemukan. Dalam soal, biasanya siswa diminta untuk mencari argumen atau pernyataan yang melemahkan, menguatkan, analogi, mungkin benar, prediksi, dan semacamnya. Pada penalaran deduktif, di sini biasanya menilai kemampuan seseorang untuk bernalar secara logis dengan menggunakan premis-premis dan prinsip-prinsip yang telah diketahui sebelumnya. Jadi di sini ditekankan pada menggunakan yang telah diketahui sebelumnya. Dalam soal, biasanya siswa diminta menguasai logika matematika seperti hubungan negasi, dan atau implikasi, atau penarikan kesimpulan menggunakan modus ponens, tollens, dan silogisme. Juga pernyataan berkuantor yang menggunakan kata semua, setiap, atau kata ada, beberapa, dan sebagian. Yang ketiga ada penalaran kuantitatif. Di sini menilai kemampuan berpikir yang melibatkan kuantitas. Hubungan matematika sederhana yang melibatkan penggunaan operator aritmetika sederhana yang melibatkan penggunaan operator aritmetika dasar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jika diperhatikan, ada penekanan pada operator aritmetika dasar, yaitu penambahan, perkalian, dan pembagian. Jadi, saat mengerjakan soal, fokus saja pada operasi-operasi ini dulu. Jika membutuhkan video penjelasan lebih lanjut tentang penalaran induktif dan deduktif, silakan tulis di kolom komentar ya. Pada sesi tes penalaran induktif, sesungguhnya peserta tes akan mendapatkan 10 soal dan diberikan waktu pengerjaan selama 10 menit. Tapi di video ini kita akan bedah beberapa contoh soal penalaran induktif yang dirilis oleh panitia pembuat soal SNBT ya, yaitu BP3. Oke, soal nomor 1. Negara T adalah negara kepulauan dengan biaya logistik yang tinggi. Pakar logistik menyebutkan hal ini disebabkan tidak meratanya infrastruktur di negara T, sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Manakah pernyataan-pernyataan berikut ini yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat pakar logistik tersebut? Nah, di sini di bawah ada beberapa pernyataan, ada 5 pernyataan. Kita harus menentukan mana yang memperlemah dan mana yang tidak memperlemah. Mungkin akan lebih tepat jika pertanyaannya adalah memperlemah atau tidak memperlemah. Karena tidak ada pernyataan yang memperlemah dan sekaligus tidak memperlemah. Nggak ada kan? Jadi pasti memperlemah atau tidak memperlemah. Harus salah satu. Jadi di sini kita akan gunakan kata atau. Perhatikan bahwa jawaban merupakan pilihan ya dan tidak. Ini adalah tipe baru dalam tes UTBK 2023. Jika pernyataan memperlemah argumen atau fakta, maka kolom kiri ditandai atau diklik. Dan sebaliknya, jika tidak memperlemah atau tidak relevan, maka kolom kanan yang ditandai atau diklik. Kita kembali ke soal. Yang menjadi fakta adalah biaya logistik di negara T tinggi didukung oleh pernyataan pakar logistik. Katanya ini, dikarenakan infrastruktur tidak merata dan tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Atau dengan kata lain, ada wilayah yang sulit dijangkau. Betul nggak? Karena di sini ada kata tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Berarti ada wilayah yang sulit dijangkau. Kita periksa pernyataan 1. Pemerintah membangun banyak infrastruktur baru untuk memastikan pemerataan pembangunan. Dari pernyataan ini kita dapat informasi bahwa pemerintah sudah membangun infrastruktur yang merata. Sedangkan menurut pakar logistik, penyebabnya justru adalah tidak meratanya infrastruktur. Sehingga pernyataan ini malah memperlemah pendapat pakar logistik tersebut. Kita lihat pernyataan kedua. Pemerintah memberikan kebijakan insentif pajak bagi industri logistik untuk mengurangi beban biaya. Pernyataan ini tidak relevan dengan pendapat pakar logistik tadi, karena tidak berkaitan dengan masalah tidak meratanya infrastruktur. Jadi pernyataan 2 tidak relevan ya, atau dianggap tidak memperlemah. Next, kita coba cek pernyataan 3. Masyarakat memilih menggunakan jasa logistik saat berada pada pulau sama. Sama seperti pernyataan 2, pernyataan ini tidak relevan dengan pendapat pakar logistik tadi, karena tidak ada kaitannya dengan masalah tidak meratanya infrastruktur. Jadi pernyataan 3 juga tidak memperlemah. Pernyataan 4, perusahaan logistik saat ini memastikan bahwa semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Nah, sedangkan argumen dari pakar logistik di atas adalah beberapa wilayah sulit dijangkau. Jadi pernyataan 4 perlemah. Pernyataan 5. Konsumen memilih perusahaan logistik yang memberikan layanan jangkauan pengiriman yang luas. Pernyataan ini tidak relevan dengan pendapat pakar logistik tadi, karena tidak berkaitan dengan masalah tidak meratanya infrastruktur. Jadi, pernyataan 5 tidak memperlemah.
Jadi jawabannya adalah ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Buah mangga mengandung vitamin C dan antioksidan sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh serta membantu melawan infeksi virus. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mengonsumsi buah mangga dapat mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Manakah dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Nah, ini juga tipe baru pada tes UTBK 2023. Jadi, kita bisa pilih jawabannya itu lebih dari satu. Jadi, pilihan jawaban benar, kita beri tanda checklist pada kotak di samping kiri pilihan. Sedangkan untuk pilihan salah, biarin aja kosong, jangan di checklist. Oke, kembali ke soal. Yang ditanyakan adalah dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan yang ada pada teks. Untuk pernyataan 1, seandainya disimpulkan harga buah mangga menjadi mahal karena memiliki manfaat untuk kesehatan, simpulan ini tidak didukung oleh pernyataan dalam teks. Karena pada pernyataan 1 membahas mengenai harga buah mangga yang menjadi mahal, bukan membicarakan manfaat buah mangga, seperti yang disebutkan dalam teks. Oke, lanjut ke pernyataan 2, seandainya disimpulkan jumlah buah mangga yang dikonsumsi mempengaruhi khasiat buah mangga untuk mencegah kanker. Pernyataan ini mempunyai gagasan pada jumlah buah mangga yang dikonsumsi, sehingga simpulan ini juga tidak didukung oleh pernyataan dalam teks, yang membicarakan tentang manfaat dari buah mangga. Pernyataan 3, seandainya disimpulkan banyak penderita kanker yang mencari buah mangga untuk pengobatan. Simpulan ini tentang manfaat buah mangga untuk pengobatan kanker. Nah, ini benar ya. Jadi, pernyataan ini didukung oleh pernyataan pada teks terutama pada kalimat kedua, yang menyatakan bahwa mengonsumsi buah mangga dapat mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Kita coba cek simpulan 4, mengonsumsi mangga disarankan agar dapat terhindar dari resiko penyakit tertentu. Simpulan agar dapat terhindar dari penyakit tertentu ini menunjukkan manfaat dari buah mangga ya, yaitu untuk kesehatan. Ini didukung oleh pernyataan pada teks bahwa mengonsumsi buah mangga dapat mencegah kanker. Yang terakhir, banyak produk kesehatan yang menggunakan bahan dasar ekstrak buah mangga. Simpulan ini hanya menyatakan manfaat buah mangga untuk produk kesehatan, tidak menyatakan manfaat buah mangga untuk kesehatan atau pengobatan penyakit tertentu. Jadi simpulan 5 kurang tepat ya, atau tidak didukung pernyataan dalam teks. Sekian untuk pembahasan soal kali ini tentang kemampuan penalaran umum. Kalau kalian mau request kita bahas apa lagi, isi di kolom komentar aja ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dadah!